Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, saat pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Biarlah saat ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Bukan karena acara rutinitas kita sebagai orang Kristen tiap tahunan, tapi kita mau sama-sama bersyukur untuk segala pengorbanan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita saat pagi hari ini, saya memberikan kesempatan Bapak Ibu semua untuk bersaat teduh, mempersiapkan hati kita, diri kita, pikiran kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Dalam saat teduh kita sama-sama angkat satu pujian yang berkata, "Besar Allahku."
di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bawalah aku berjalan dalam hadirat-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Haleluya. Kami persilakan duduk kembali. Kita sama-sama bersatu hati dalam doa untuk menyerahkan ibadah kita saat pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, kami sungguh sangat bersyukur Bapa kalau pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami masih diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk kami boleh memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh sangat bersyukur untuk segala pengorbanan Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami, untuk membawa kami keluar dari segala dosa-dosa kami, segala kejahatan kami Bapa. Dan saat pagi hari ini kami memperingati hari kenaikan-Mu ke surga, biarlah bukan hanya sebagai rutinitas kami setiap tahunan sebagai orang Kristen untuk melakukan ibadah seperti ini, tetapi karena kerinduan kami untuk selalu mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang hadir saat pagi hari ini. Biarlah urapan Tuhan, lawatan Tuhan, hadirat Tuhan tinggal menyertai seluruh umat jemaat yang hadir saat pagi hari ini. Bahkan hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian, urapan atas Tuhan turun atas kami. Biarlah kami belum menjadi seorang pelayan-pelayan Tuhan yang benar di hadapan-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi setiap lidah bibir hamba-Mu Bapa, hati dan pikiran hamba-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu bukan karena semata-mata berasal dari pikiran hamba-Mu sebagai manusia, tetapi karena Tuhan yang berfirman dan memakai hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami kembalikan segala ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita bersorak-sorai saat pagi hari ini, kita semua sama-sama mendengarkan kesaksian persembahan pujian dari kaum muda.
Puji Tuhan, biarlah setiap kesaksian pujian yang boleh kita dengarkan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, amin. Saat pagi hari ini sebelum kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan, kita mau sama-sama membuka Alkitab kita sebagai nats pembimbing kita saat pagi hari ini. Dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama. Saya akan membacakan untuk kita semua. Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Saya mengajak kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Allah bangkit bersoraklah. Masih kuat bersorak-sorai bagi Tuhan. Karena Allah bangkit, kita adalah orang-orang yang telah dimenangkan, amin. Kita ganti pujian kita dengan satu pujian, lebih dari pemenang.
Jemaat kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersama-sama mengaku iman percaya kita saat pagi hari ini. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Seperti Rusa Rindu Sungaimu.
bersatu dalam doa sebelum firman Tuhan. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini Engkau berikan kepada kami nafas kehidupan. Engkau berikan kepada kami semangat untuk kami bersiap-siap dan berangkat ke gereja-Mu untuk merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus dari dunia kembali ke surga. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus atas kasih sayang-Mu bagi kami, sehingga Engkau mau untuk mati berkorban bagi kami, disiksa sampai disalib untuk menebus salah dan dosa kami. Oleh karena itu, di pagi hari ini kami datang kepada-Mu Bapa, memohon ampun atas segala salah dan dosa yang telah kami perbuat, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja di hadapan-Mu, baik dalam pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, bahkan kegagalan kami untuk berbuat baik. Engkau saja ya Bapa yang memberikan pengampunan bagi kami, dan kami percaya bahwa pengorbanan Tuhan Yesuslah yang membawa kami kepada kekudusan hidup, karena Engkau yang menebusnya Tuhan Yesus. Dan kami juga percaya bahwa hidup yang kekal Engkau sediakan bagi kami Bapa, orang-orang yang mau beriman kepada Tuhan Yesus sampai akhir hayat kami mau untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu di pagi hari ini kami bersama-sama berkumpul di gereja-Mu ini, mau belajar firman Tuhan bersama-sama, dan kami mau dibentuk oleh firman Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk menghadapi tantangan dan cobaan yang ada di dunia ini. Dan kami mengimani bahwa di dalam Roh Kudus kami akan mempunyai hikmat, kami akan mempunyai kebijakan untuk bisa melampaui, bahkan seperti lagu yang kami sudah nyanyikan, bahwa kami akan menjadi lebih dari pemenang di dalam hidup ini, karena Engkau Roh Kudus yang menyertai kami. Hamba-Mu yang pada saat ini berdiri di depan, yang tidak lebih daripada yang lainnya, Bapa, Engkau berikan pengurapan yang khusus, supaya hanya suara-Mu ya Bapa, hanya hikmat-Mu Roh Kudus yang hamba-Mu sampaikan di dalam acara kebaktian di pagi hari ini. Dan kami semua yang pada saat ini berkumpul di tempat ini, dengan sehati, dengan sepikir, menolak semua suara-suara lain, semua bentuk-bentuk kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu dan menggoda acara kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, kami tengking segala kuasa kegelapan yang ada di sekitar kami. Dan pada pagi ini kami memulai perenungan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini saya mau ajak kita untuk sama-sama membaca 2 ayat dari Alkitab yang akan kita jadikan dasar untuk perenungan kita di hari kenaikan Tuhan Yesus ini. Saya ajak kita buka Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Seberapa daripada kita yang membawa serta Alkitabnya, mari kita buka dan kita akan baca sama-sama. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Sudah ketemu ya firman Tuhannya? Amin. Amin. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan kamu akan diam di dalam kamu. Amin. Sampai demikian jauh pembacaan kita di pagi hari ini. Yang berbahagia adalah orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau memulai perenungan ini dengan suatu ilustrasi. Begini,
Kalau saya umpama kepada Pak Hotman menjulurkan tangan saya, karena Pak Hotman ngerti betul ini apa yang saya maksud. Kalau saya menjulurkan tangan saya untuk meminta sesuatu kepada Pak Hotman, kemudian tangan ini akhirnya kembali kosong, tetap kosong, maka saya akan kecewa. Bisa diterima ya? Kalau tangan saya menjulur kosong ke arah Pak Hotman, kemudian akhirnya tangan itu kembali juga kosong, maka saya akan kecewa. Bisa diterima. Nah, yang kedua ini nih, perhatikan betul-betul. Tangan saya ada isinya nih, ada sesuatu yang saya pegang di sini. Kemudian saya mau berikan, jadi saya julurkan tangan saya yang ada sesuatu di sini ke arah Pak Hotman. Tapi kalau nanti tangan itu kembali masih seperti ini, maka katanya nih orang akan 2 kali lebih kecewa. Katanya begitu. Kenapa? Kalau bahasa sehari-harinya, udah mau pingin baik, udah mau bermurah hati, kok ditolak. Itu lebih menyakitkan dibandingkan saya butuh sesuatu, saya ingin sesuatu, minta dari orang, nggak dapat. Nah, apa yang kita baca barusan adalah janji Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Sebelum dia dihukum mati oleh tentara Romawi, sebelum dia dikuburkan, sebelum dia bangkit lagi dan hidup lagi, dia pernah berjanji. Dan janji itu dicatat oleh Alkitab di Yohanes 14 ayat 16-17. Dikatakan apa? Dikatakan bahwa dia akan minta kepada Bapa di surga. Kemudian dia yakin bahwa Bapa kita di surga itu akan memberikan kepada kita seorang penolong. Saya punya supir. Saya kasih perintah kepada supir saya. Contohnya nih, perintah saya kepada supir saya. Hari Senin pagi jam 5 kamu sudah harus jemput Karis. Nih, besok ya, 4 hari lagi. Karena saya mau pergi ke Bandung. Jadi saya menyuruh supir saya, hari Senin pagi, kamu mesti jam 5 pagi sudah jemput Karis untuk bawa dia ke Trans SP4, ada di sana pendeta namanya Sukardi. Pak Oslan kenal baik dengan Pak Pendeta itu. Untuk datang ke tempat Pak Sukardi. Karena di tempat itu nanti akan berkumpul kira-kira 15 pendeta dari seputaran daerah sini untuk mengadakan pertemuan rutin. Biasanya 2 bulan sekali pertemuan. Itu contoh. Saya memberikan perintah. Saya menyuruh. Nah, saya percaya bahwa itu akan terjadi. Karena apa? Karena anak buah saya manut sama saya. Tapi ini yang kita hadapi sekarang agak beda nih. Tuhan Yesus minta kepada Bapa di surga, dan dia yakin bahwa Bapa di surga akan memberikan. Bahasanya penolong, bahasanya adalah roh kebenaran. Tapi ada tanda tanya di sini. Manusianya mau nggak ditolong? Manusianya mau nggak benar? Itu pertanyaan yang mau saya ajak untuk kita renungkan di pagi hari ini. Karena apa? Alkitab mencatat nih, bahwa ada di zaman perjanjian lama manusia-manusia yang hidup dengan Allah. Ada. Saya mau ajak kita buka dulu Kejadian 5 ayat 1.
sebagai bahan perbandingan untuk nanti kita akan masuk kepada diri kita masing-masing. Kita ini siapa? Yang pertama di Kejadian 5 kita akan baca ayat 22 dan 24 sampai 24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kejadian 5 ayat 22. Ayat 22, 23, 24 yang mau dibaca. Saya akan bacakan untuk kita semua, ya. Kejadian 5 ayat 22, 23 dan 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ini adalah salah satu manusia di dunia yang dicatat oleh Alkitab hidup bergaul dengan Allah. Artinya jalan bareng, artinya ngobrol, mungkin makan sama-sama atau apapun kegiatannya, saling membantu, itu adalah bergaul. Dan saya yakin kita semua di sini punya tetangga kan? Samping kiri saya, tetangga saya namanya Ferry Effendi. Kanan saya, tetangga saya namanya Tri Angkasa. Itu tetangga saya. Saya kenal baik mereka. Saya bergaul dengan mereka. Itu contoh. Bapak Ibu juga saya yakin punya pergaulannya masing-masing. Entah itu tetangga, lebih hebat lagi saudara seiman. Dan Alkitab mencatat bahwa kalau kita bergaul, maka akan ada sesuatu yang hebat menjadi ganjaran untuk kita. Dalam hal ini kita melihat sama-sama barusan kita baca adalah diangkat oleh Allah. Nggak pakai acara mati, nggak pakai acara dikubur, langsung diangkat. Contoh pertama. Contoh kedua. Mari kita buka Kejadian 17. Kejadian 17 ayat 1. Ya, Kejadian 17 ayat 1 saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Di sini saya lihat ada yang pakai seragam. Berarti masih di bangku kuliah. Betul? Betul ya? Sip. Dosennya ada di sini nggak? Ada nggak dosen yang lagi di sini? Siapa? Siapa dosen yang lagi ada di sini? Melam? Hah? Sahab? Aha, mana bang sahab saya? Oh, puji Tuhan. Ini jadi contoh nih soalnya. Ada bang sahab, kalau sana panggil bapak ya. Kalau di kuliah panggil bapak ya. Ada Pak Sahabman, terus ada si Melam contohnya nih. Oke, dua manusia. Firman Tuhan bilang dikatakan, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kalau Pak Sahab kasih perintah kepada Melam, Melam, kamu jangan ngerokok. Kira-kira berani ngerokok nggak, Bung? Tidak. Benar nih. Oke. Bapak Sahab, janji iman loh itu ya. Oke. Barusan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menyuruh Abram untuk hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan kita sama-sama tahu bahwa yang namanya Abram, kemudian dia berubah namanya oleh Tuhan, diganti namanya menjadi Abraham. Dia menjadi, dapat julukan nih, dia menjadi bapa segala orang percaya. Kenapa? Karena dia, walaupun di awal hidupnya belum ikut firman Tuhan, dia sempat bohong, dia sempat melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi pada akhirnya
dia menjadi orang yang hidup tidak bercela dan mendapatkan berkat yang luar biasa sehingga dia mendapatkan gelar Bapa segala orang percaya. Nah, saya mau kasih ilustrasi yang lebih mendalam tentang ini. Tadi udah contoh satu ya, Melam dengan Pak Sahabman. Saya beruntung, saya katakan saya beruntung, berhasil memenangkan tenaga tebang. Jadi ada tenaga tebang yang tadinya dari seberang iman, mau menjadi Kristen. Sudah dibaptis, sudah bergereja. Tadinya di antara teman-temannya, di antara orang-orang di sekelilingnya, dia dianggap sedeng. Bukan sadeng, tapi sedeng. Nggak beres, dianggapnya nggak beres. Nah, tapi saya melihat tingkah laku dari teman kita ini, menurut saya dia ini nggak miring kok. Saya gitu ya. Kemudian saya menguji dia. Saya tanya, kamu kalau mau dapat 1K perlu nebang berapa meter, Bung? Saya lupa jawaban dia, tapi anggaplah 20 meter gitu ya. Dia bilang, oh saya untuk 1K dapat 20 meter, harus dapat 20 meter Pak. Oke, bener nih 20 meter. Iya, dapat 1K. Iya. 1K itu mungkin kalau sekarang 160.000. Kalau tarif sekarang ya. Kalau dia bisa menyelesaikan kerjaan dia 1K kelar, itu dapat 160.000 rupiah. Nah, kemudian saya tanya sama dia, ini pertanyaan yang menjebak. Saya tanya gini, Bung, kalau kamu hari ini nebang hanya 19 meter, kira-kira mandormu tahu nggak? Saya tanya gitu. Dia mikir sebentar. Terus dia bilang, tahu Pak. Dia bilang, nggak tahu Pak. Dia bilang gitu. Rupanya dari pengalaman dia, kalau cuman beda-beda dikit gitu, bahasa gaulnya beti, beda tipis, itu mandor biasanya biarkan. Umpama dia nebangnya 19,5 meter, dia nebangnya 19 meter, ya dapatlah 1K dia dapat. Contohnya gitu. Dia bilang bahwa enggak tahu Pak, saya tetap dapat 1K. Oke. Pertanyaan saya berikutnya, Bung, kira-kira kalau kamu nebang 19 meter dapat 1K, Tuhan Yesus tahu nggak? Saya tanya begitu. Tuhan Yesus tahu nggak? Dia mikir sebentar. Terus dia bilang apa? Tuhan Yesus tahu Pak. Loh tapi kan mandor kamu nggak tahu. Saya bilang gitu. Iya, tapi Tuhan Yesus tahu. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Kira-kira orang yang memberi jawaban seperti ini waras apa gila? Waras kan? Amin ya. Artinya walaupun dunia menganggap orang tersebut gila, tapi ternyata di hadapan Tuhan Yesus dia bisa menjadi orang yang bahasa Alkitabnya adalah hidup tidak bercela. Dan saya sungguh bersyukur untuk itu. Kenapa? Karena memang hikmat Tuhan tambahkan untuk orang yang mau ikut kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, kedua contoh tadi adalah di zaman perjanjian lama. Jadi cerita barusan itu dua-duanya kan si Henok sama si Abraham, itu semuanya itu di zaman perjanjian lama. Pertanyaannya, kita ini kan hidupnya di perjanjian baru ya. Berarti mestinya nih, karena namanya aja udah beda kan, perjanjian lama, perjanjian baru. Harusnya ada dong sesuatu yang beda dari sekedar Henok, dari sekedar Abraham. Pasti ada bedanya. Nah, saat ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Apa sih bedanya? Apa sih lebihnya? Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus saat ini tahun 2022 dibandingkan dengan Abraham, dibandingkan dengan Henok di zaman perjanjian lama. Ada bedanya. Nah, Bapak Ibu,
untuk bisa sampai kepada pengertian itu, saya ajak kita untuk tahu dulu bahwa manusia seperti saya dan Anda itu mempunyai 3 aspek. Yang pertama, yang paling kelihatan, paling luar, itu adalah tubuh. Tubuh kita ini yang kelihatan, tangan saya, muka saya, badan, kaki, itu yang paling kasar, yang paling luar, dan itu adalah berkat Tuhan untuk kita. Saya dengan Pak Oslan beberapa bulan yang lalu itu dikirim ke Jakarta, dipreteli seluruh badan kami dengan alat ya, dipreteli dengan alat secara komputer dan segala teknologi kedokteran zaman sekarang, dipreteli, dan kami berdua, saya tanda kutip kan, beruntung bahwa pulang tanpa harus dioperasi, tanpa harus diopname, tanpa harus diberikan tindakan lebih lanjut. Cukup makan obat aja dari mulut. Itu tubuh yang bisa diperiksa kesehatannya. Tubuh kita, itu yang pertama. Nah, yang kedua, lebih dalam lagi mulai, itu jiwa. Manusia punya jiwa. Jiwa yang membuat mata saya bisa berkedip. Jiwa yang membuat perut saya bisa mencerna. Jiwa yang membuat jantung saya bisa berdegup. Dan lain-lain yang sehubungan dengan kejiwaan. Kemampuan berpikir, kemampuan merasakan, mempunyai keinginan, itu semua ada di jiwa. Nah, ada satu lagi yang paling dalam. Kalau jiwa itu si gembul juga punya itu. Bapak Ibu kenal gembul nggak? Penghuni gereja loh itu. Si gembul, ya. Gembul tuh jiwa punya dia punya jiwa, dia juga punya tubuh. Tapi kita manusia punya sesuatu yang lebih, yaitu roh. Roh yang pertama nih, roh tandanya nih kalau manusia punya roh adalah manusia sanggup menduga. Tadi saya memang terus terang ngelamun. Tahu-tahu saya lihat jam saya udah jam 9.25. Wah, buru-buru pakai sepatu. Yang lain dari pakai sih, sepatu apa semua buru-buru saya keluar. Begitu saya keluar dari pintu rumah, Pak Bambang Wahyudi udah nungguin depan rumah. Disangkanya saya akan terlambat. Bapak Ibu menduga bahwa saya akan terlambat karena sudah terlalu mepet. Itu adalah kemampuan manusia, menduga contohnya. Kemampuan untuk menduga, kemampuan untuk mengetahui sesuatu yang akan terjadi nanti tanpa harus banyak perhitungan, tanpa harus banyak mempelajari sesuatu. Manusia punya kemampuannya untuk menduga. Contohnya tadi, wah Batara bakal terlambat nih. Itu contoh menduga. Yang kedua, yang sering sekali kita hadapi di hidup ini, di dalam roh kita, yaitu pilihan. Seringkali kita diperhadapkan kepada pilihan ya atau tidak, tidak atau ya atau tidak. Beberapa bulan yang lalu, saya ditelepon oleh teman saya. Jadi ceritanya nih, dulu konon nih, tahun-tahun 80-an. Tahun-tahun 80-an, saya itu rajin naik gunung. Sehingga saya ikut di dalam suatu klub naik gunung. Saya nggak nyangka bahwa sampai hari ini rupanya teman-teman saya di Jawa Barat sana, di Jakarta, di Jawa Barat, itu masih pada ngumpul. Masih pada, bahkan ada teman yang bikin resort. Resort itu semacam tempat untuk camping ceria gitu. Tempat camping ceria. Jadi saya ditelepon di WA oleh teman-teman, Bat, kumpul lagi yuk. Nanti hari Sabtu Minggu besok ini. Diajak itu. Saya diperhadapkan pada pilihan. Saya mau pergi atau saya tidak pergi. Saya yakin Bapak Ibu juga sering dapat undangan kan? Mungkin undangan pesta kawin atau undangan apa. Bisa milih kan, mau nyumbang atau belagak pilon.
Betul kan? Ada undangan nih, pesta kawin. Mau nyumbang atau belagak pilon, pura-pura nggak kenal. Bisa. Nah, saya juga gitu kan, diundang untuk suatu pertemuan, udah 40 tahun lebih loh kita nggak ketemu, kata teman-teman. Yuk kumpul lagi, mengenang masa lalu. Di mana? Di Bandung Barat. Baruncing namanya tempatnya. Waduh, saya bilang, oke. Karena memang udah sekian lama nggak pernah ketemu, saya putuskan untuk saya pergi. Itu kemampuan manusia yang sekali lagi itu hanya dimiliki oleh manusia. Dan yang ketiga, yang paling dalam dari manusia adalah apa yang kita lakukan sekarang ini, penyembahan. Sebagai manusia normal, semua manusia itu percaya bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi dari dia dan yang patut untuk disembah, patut untuk kita berbakti kepadanya. Gembul juga nggak punya itu. Pernah nggak Bapak Ibu ngelihat anjing, atau nggak usah anjing lah, agak susah anjing di sini jarang. Kucing, umpama ada kucing, pernah nggak Bapak Ibu lihat ada kucing 5-6 ekor kumpul di satu tempat, terus mantuk-mantuk gitu, nyembah-nyembah sesuatu, pernah nggak? Saya belum pernah. Kalau ada yang pernah tolong dibikinin videonya. Saya ingin tahu. Yang namanya penyembahan hanya dimiliki oleh manusia. Roh penyembahan hanya dimiliki manusia. Binatang nggak punya itu roh penyembahan. Binatang nggak bisa membedakan ya dan tidak. Untuk dia kalau ada makanan serbu. Kalau binatang. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah bisa mengerti aspek-aspek apa yang ada di dalam manusia, tubuh, jiwa, roh, maka saya ajak kita buka, kita baca Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Kita baca sama-sama ya. Galatia 5 ayat 16, firman Tuhan tertulis demikian. Maksudku ialah, baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Itulah manusia yang beriman kepada Tuhan Yesus, yang hidup di zaman now. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan dunia. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Bukan sekedar bergaul. Bukan berarti bergaul dengan Tuhan itu salah. Wow, saya setiap pagi itu paling tidak menyanyikan 2 lagu. Makanya tadi waktu lagu dinyanyikan di sini, walaupun saya nggak ikut latihan, saya bisa semua. Kecuali yang satu tuh seperti rusa yang tipe baru. Itu saya belum tahu itu. Saya cuma tahu tipe lagu seperti rusa yang model 1, model 2. Ini model 3 baru lagi nih. Ada banyak model kan ya lagu seperti rusa kan. Nah, tapi yang lainnya saya tahu. Kenapa? Karena memang saya bergaul dengan Allah. Bentuknya apa contohnya? Menyanyi setiap pagi. Paling tidak 2 lagu saya nyanyikan setiap pagi. Itu bergaul. Hidup tidak bercela, contohnya adalah orang yang puas pada waktu bisa berbuat benar dan kecewa pada waktu bikin salah. Itu adalah hidup yang tidak bercela. Lebih dalam lagi adalah hiduplah oleh roh. Kita ini makhluk yang punya roh. Saya tadi sudah tegaskan bahwa kucing tidak punya roh. Ikan gurame nggak punya roh. Yang punya roh hanyalah manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa kalau kita mau hidup oleh roh, dikatakan maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging macam-macam.
segala sesuatu yang tidak berkenan menurut kebenaran firman Tuhan adalah keinginan daging. Dah gampangnya gitu leh. Apa itu? Bohong. Kalau membunuh mungkin jarang ya. Manusia membunuh manusia itu jarang. Tapi kalau bohong banyak orang yang berbuat. Saya aja tiap kali keceplosan bohong, aduh Tuhan ampun. Iya, ya. Kedagingan ini memang ada, itu kita punya. Kan tadi saya udah katakan bahwa manusia dimulai tubuh. Tubuh itu kan daging kita. Tapi mari kita pakai firman Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi benar. Karena yang diberikan kepada kita itu adalah roh kebenaran. Kita namakan dia Roh Kudus sekarang ini. Kudus itu kan suci kan, roh yang suci. Roh yang suci mau ada dalam kita, maka marilah kita terima dan kita hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, kalau orang dunia mendengarkan apa yang saya katakan ini, maka dia akan bertanya, untuk apa? Saya ngikutin isi Alkitab. Wow, dalam pembicaraan pastoral nggak cuma satu kali saya ngalamin seperti itu. Pembicaraan pastoral itu adalah penggembalaan khusus ya. Jadi orang kalau udah terlalu jatuh atau orang sudah terlalu melenceng, maka biasanya akan berangkatlah beberapa orang. Contohnya saya gitu berangkat. Nemuin orang itu, kemudian ajak ngobrol. Yuk ngobrol. Nah, biasanya nih saya akan mengajak untuk seperti Galatia 5 ayat 16. Tapi seringkali orang dunia akan berkata, enggak apa-apa kok saya. Enggak apa-apa saya. Emang kenapa kalau saya begini? Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau menutup perenungan kita hari ini dengan mengajak kita membaca sama-sama dari Yesaya 48 ayat 17. Untuk menjawab pertanyaan dunia, untuk menjawab apa yang biasanya akan diterima manusia pada waktu dia mau hidup di dalam roh. Yesaya 48 ayat 17. Ya. Kita baca sama-sama ya. Yesaya 48 ayat 17. Kita baca sama-sama firman Tuhan. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu punya motor, sepeda motor, sudah biasa Bapak Ibu pagi-pagi keluarkan sepeda motor, engkol, start, kemudian gereng. Pada waktu Bapak Ibu mengendara sepeda motor Bapak Ibu, maka tujuan kan Bapak Ibu yang tentukan kan? Betul? Oh, saya mau ke pasar, atau saya mau ke ATM, atau saya mau ke pabrik, mama orang pabrik. Itu adalah diri kita setiap hari dengan sepeda motor kita masing-masing. Hari ini firman Tuhan mengajak kita, kalau kita mau untuk hidup dengan Roh Kudus di dalam diri kita, maka perhatikan firman Tuhan di situ. Dikatakan apa? Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Faedah itu bahasa Indonesianya manfaat. Apa yang bermanfaat itu akan Tuhan ajarkan kepada kita. Belum tahu juga Tuhan akan beritahukan kepada kita. Beberapa hari yang lalu,
obat kebun saya, agrochemical namanya ya, itu 80 liter digotong orang. Siapa ya malingnya? Betul kan? Wah, putar kiri, putar kanan. Tapi ya itulah, kalau memang Roh Kudus yang bekerja, saya meyakini bahwa Roh Kudus menuntun saya di hidup ini. Setiap hari orang-orang yang sering lihat saya kerja, di depan saya selalu ada 3-4 orang yang datang dengan masalah. Contohnya itu, dia datang dengan masalah, Pak, obat saya dicuri 80 liter. 1 liternya 40 ribu, berarti 3,2 juta nih urusannya. Lapor ke bos, bos langsung kebakaran jenggot. Pertanyaan, siapa malingnya? Hikmat Tuhan, seperti firman yang barusan dikatakan, adalah apa? Bahwa tentang apa yang memberi faedah. Itu akan Tuhan tambah-tambahkan. Klik, di jidat ini, keluar. CCTV. Nggak kepikir tadinya. Tapi apa? Hikmat Tuhan tuh bekerja bagi orang yang mau hidup sebenarnya dengan di hadapan Tuhan. Benar. Coba buktikan deh. Saya bisa ada di tempat ini sampai hari ini. Kalau bukan karena hikmat Tuhan, udah selesai lama. Maling mundar mandir. Kalau anak-anak nakal sih udah biasalah. Maling ini loh yang susah ngadepinnya. Karena saya kan tanggung jawabnya adalah barang. Contohnya itu obat kebun saya. Tapi apa? Hikmat Tuhan bekerja. Klik. CCTV. Oh ya, pelototin dulu CCTV. Kleng, keluar deh muka dia. Apa yang berfaedah di hidup kita akan Tuhan tambah-tambahkan. Saya berikan kesaksiannya kepada kita semua. Dan saya harap mari kita terima Galatia 5 ayat 16 dengan sepenuh hati. Lakukanlah itu. Karena apa? Karena Tuhan tuntun loh. Ayat ini katakan, menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Mau kemana Bapak Ibu? Contohnya saya, diajak teman, hei men, mau nggak kita kumpul? Gak lama kemudian, ada yang telepon saya lagi. Saya teman telepon nih. Halo, ngobrol. Terus saya ingat orang ini siapa? Saya nggak mau sebut namanya ya. Orang ini siapa? Yang saya sebut cuman, ternyata dia adalah iparnya Erick Thohir. Bapak Ibu kenal Erick Thohir? Pernah tahu ya? Saya juga baru keinget. Oh iya ya. Coba bayangkan. Di hidup ini kadang-kadang rezeki itu Tuhan sudah sodorkan kepada kita. Rezeki saya katakan sudah disodorkan oleh Tuhan. Mau terima apa enggak? Kalau enggak punya Roh Kudus, udah jelas. Ngapain jauh-jauh ke Bandung? Tapi lain. Rupanya Tuhan sudah siapkan kok yang terindah. Tapi sebelumnya saya mesti bayar harga. Yang saya cerita tadi, siapkan dulu kendaraan untuk Karis. Siapkan dulu supir untuk Karis. Supaya Karis bisa berangkat. Karena kalau saya hanya egois mikir diri saya, untuk apa gue cariin supir buat Karis? Untuk siapa? Untuk apa siapin mobil untuk Karis? Gak ada gunanya kan? Tapi enggak. Kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Dia perhitungkan segala sesuatu yang kita lakukan di hidup ini. Dan percayalah bahwa berkat Tuhan itu ada dan ngantri di hidup kita ini Bapak Ibu. Mari kita terima itu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih bahwa pada saat ini kami boleh belajar firman Tuhan bersama di tempat ini. Engkau tuntun kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang siap menerima berkat-Mu Bapa. Kami tahu bahwa ada harga yang kami harus bayar di dalam setiap firman Tuhan yang kami ikuti. Tapi kami percaya bahwa Engkau perhitungkan itu semua Bapa. Engkau tambah-tambahkan berkat kami di hidup ini karena kami mau untuk hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan.
Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur bahwa kami merayakan kenaikan-Mu Tuhan Yesus kembali ke surga. Dan kami percaya bahwa janji-Mu adalah ya dan amin bagi kami semua. Engkau memberikan kepada kami penolong. Engkau memberikan kepada kami roh kebenaran, Roh Kudus yang pada saat ini bekerja di dalam diri kami masing-masing. Kami bersyukur untuk itu Bapa, dan kami mau hidup selalu bersama-Mu Tuhan Yesus. Berkat-Mu melimpah di hidup kami, dan pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sudah menyatakan diri terlepas dari COVID-19 dan sudah dikendorkan segala aturan. Mampukan kami untuk menikmati itu dengan hikmat yang indah. Jangan buat kami menjadi sembrono, buat supaya kami terus menjadi waspada di dalam kami menerapkan prokes di COVID-19 ini. Juga Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh aparat yang ada di negeri kami, di dalam rangka kami membangun dan mengembangkan negara kami ini. Mampukan kami di bidang kami masing-masing untuk berkontribusi, untuk memberikan sumbangsih di dalam setiap kegiatan kami. Pada saat ini kami juga berdoa untuk perusahaan di mana kami bekerja, untuk Sugar Group Companies. Engkau berkati kami di dalam masa tebang giling ini. Ada batas waktu yang harus kami capai, ada batas waktu yang harus kami kejar. Dan kami percaya bahwa di dalam Roh Kudus, Engkau mampukan kami di setiap bagian pekerjaan kami untuk kami mencapai itu pada waktunya. Dan kami percaya bahwa bonus yang disediakan oleh pemimpin perusahaan ini adalah milik kami. Engkau yang memberikannya kepada kami Bapa, dan kami percaya bahwa kami akan bisa mencapai itu. Bapa, pada saat ini juga kami berdoa untuk PAUK GPM di mana kami beribadah, PAUK GPM di mana kami melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Berkati setiap kegiatan kami, berkati apa yang kami lakukan supaya kami boleh terus bertumbuh kembang bersama PAUK GPM. Dan kami percaya bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh PAUK GPM indah adanya dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati Saudari Karis sebagai guru kami di tempat ini untuk membawa kami kepada iman yang lebih mendalam. Juga berkati ketua majelis dan seluruh pengurus majelis, juga semua jemaat. Engkau lindungi dan kuatkan mereka semua. Hamba-Mu juga berdoa untuk semua kami yang bekerja, Engkau berikan kemampuan untuk bisa melakukan tugas. Untuk semua ibu rumah tangga di tempat ini, Engkau berkati dengan hikmat dan kesabaran, ketelatenan di dalam mengurus rumah tangga masing-masing. Hamba-Mu juga berdoa untuk semua anak-anak, baik yang sudah bekerja, apalagi yang masih berkuliah, masih bersekolah, baik yang di SMA, SMP, SD, TK, bahkan yang masih di kindergarten. Engkau berkati mereka semua Bapa. Juga pada saat ini hamba-Mu mau berdoa untuk semua jemaat-jemaat yang sudah lanjut usia, terutama kami berdoa untuk Bapak Anasfa dan juga Bapak Karminto sebagai sesepuh di tempat ini. Engkau berkati mereka dengan kekuatan dan juga berkati mereka dengan semangat, ya Roh Kudus, dalam setiap langkah hidupnya. Bapa, kami juga mau berdoa untuk ibu-ibu yang sedang hamil. Engkau berkati mereka semua ya Bapa. Demikian juga untuk jemaat-jemaat yang sedang sakit. Engkau berikan kekuatan yang khusus. Engkau berikan juga tuntunan bagi mereka sehingga boleh mendapatkan kesembuhan yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kuasa bilu-bilu Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan sakit penyakit mereka. Bapa, hamba-Mu juga berdoa secara umum untuk seluruh kegiatan kami di hari ini. Engkau berkati ya Bapa. Tuntun kami di hari-hari akan datang di dalam Roh Kudus, karena Engkau sungguh baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami panjatkan doa kami ini. Amin. Terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap apa yang sudah kita dengarkan bukan hanya sekedar kita mendengarkan, tetapi kita boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan sama-sama meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Penolong yang Setia.
sama-sama memberikan korban persembahan kita. Kita sebelum itu sama-sama mendengarkan nats persembahan saat pagi hari ini terambil dari Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Sambil mengiringi persembahan kita sama-sama angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita Yang Benar. Untuk setiap persembahan yang sudah diberikan untuk kemuliaan bagi Tuhan, kita akan sama-sama membawa persembahan kita dalam doa. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita bersatu hati dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, kami saat ini sudah mengumpulkan persembahan kami ya Bapa.
Kiranya Engkau terima persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan selalu senantiasa memberkati seluruh umat-Mu saat ini, dan biarlah persembahan ini menjadi alat untuk pelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Warta jemaat saat pagi hari ini, pengumuman untuk pelayan Tuhan pada hari Minggu 29 Mei 2022. Untuk ibadah pagi, pelayan firman akan dilayani oleh Bapak Pendeta dari PGIW. Liturgos akan dilayani oleh Bapak David, dan nanti pemain musik akan dilayani oleh Bapak Ismet. Untuk ibadah sore, pelayan firman akan dilayani oleh saya sendiri, dan liturgos nanti akan dilayani oleh Ibu Sunarti, dan untuk pemusik dilayani oleh Bapak Siswanto. Biarlah Tuhan selalu senantiasa memberkati kita dalam melayani Tuhan. Kita akan sama-sama mengakhiri persekutuan kita saat pagi hari ini. Saya mengajak kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, doa Yabes. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.